teman-teman filmnya? Keren abis. Keren, itu sangat-sangat menginspirasi aku teman-teman. Oke, sekarang kita udah tersambung nih dengan teman-teman yang ada di live streaming YouTube. Halo teman-teman semua. Selamat datang ya di acara pemutaran film Speak on Air yang diadakan oleh Speak Up Now ini. Sekarang kita udah terhubung nih teman-teman sama yang ada di YouTube. Aku ucapin sekali lagi selamat Hari Remaja Internasional ya teman-teman. Semoga teman-teman yang di YouTube bisa mendengar suara aku dengan jelas ya, semoga. Oke teman-teman, setelah ini tadi kita udah nonton nih pemutaran 2 film. Yang pertama ada Maria Adoe yang disutradarai oleh Kak Glenda Stefani. Yang kedua ada Ampet yang disutradarai oleh Kak Sigit Pambudi. Gimana teman-teman tadi filmnya? Keren ya? Sangat menginspirasi. Kayaknya udah gak sabar nih buat ngupas tuntas mengenai film yang tadi kita tonton. Nah, setelah ini kita akan ada sesi diskusi bersama dengan filmmaker dengan 2 sutradara film tadi, yaitu Kak Sigit dan juga Kak Glenda. Bersama moderator kita yang keren dan kece pastinya. Langsung saja kita panggilkan. Please welcome Kak Ferry. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, gimana nih dari film tersebut? Banyak banget penilaiannya juga ya. Ini sangat menginspirasi kita untuk tidak rasis dan juga tidak bisa membeda-bedakan ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Remaja Internasional. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya di sini sebagai moderator dan di sini juga ada sutradara kita yaitu dari film Kak Glenda Stefani dan juga Mas Sigit Pambudi. Halo Kak Glenda dan Mas Sigit. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar Kak? Baik sih, kalau ditanya apa kabar kan pasti responnya baik. Iya. Mas Sigit apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit tentang sutradara kita ya. Nah, Kak Glenda merupakan seorang mahasiswi yang berasal dari Semarang dan juga menjadi yang cita-citanya ingin menjadi perempuan yang berpengaruh di bidang perfilman. Dan juga Kak Glenda ini seorang pengusaha loh teman-teman. Wah, keren sekali ya. Semoga cita-citanya bisa terkabul ya Kak ya. Amin. Amin. Dan satu lagi yaitu ada Mas Sigit Pambudi. Mas Sigit Pambudi, beliau merupakan seorang dosen studi pendidikan teknik informatika di UNY, dan sebelumnya pernah menjabat pembina sebagai UNY Tech TV. Dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di pendidikan teknologi dan kejuruan UNY. Wah, keren sekali ya. Nah, saya ingin bertanya-tanya nih Kak. Sedikit boleh ya, Kak dan Mas? Nah, saya penasaran nih, bagaimana sih proses pembuatan film ini dari ide dan juga sampai produksi? Boleh Kak Glenda dulu, dan atau Mas Sigit, silahkan. Ladies first. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan ruang buat film kami untuk diputar. Untuk proses pembuatan film kami sendiri itu, untuk development-nya buat naskah itu kami butuh 1 bulan. Jadi karena itu tugas kuliah kan, jadi kita ada proses konsultasi naskah dulu kepada dosen, dan juga ada revisi tentunya setiap naskah yang kita ajukan. Jadi proses untuk pencarian idenya itu 1 bulan sendiri, sedangkan kalau proses syutingnya, produksinya kami pakai 2 hari aja buat produksi tersebut, karena
satu terbatasnya waktu karena itu kan kita produksi di awal pandemi, yang kedua juga memangkas budget. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk proses produksinya sendiri agak kesulitan, cuma bisa sih teman-teman. Nah, untuk ide awalnya itu bagaimana, Kak? Menjadi sebuah film yang ini. Untuk ide awalnya itu sebenarnya pengalaman saya dan teman saya. Kebetulan pemeran utamanya itu inspirasi saya juga. Okay. Jadi ide awalnya tuh dari teman saya. Waktu kita SMK, kebetulan saya kan SMK juga kan, kasus pembulian terhadap perempuan-perempuan timur atau perempuan yang dianggap tidak sesuai standar itu sangat tinggi di sekolah kami. Dan aku memang tipe orang yang nggak suka hal seperti itu loh, teman-teman. Jadi aku kepikiran buat ngangkat isu ini, isu rasisme, apa yang dialami oleh teman dekatku, apa yang dialami oleh temanku ini untuk diangkat jadi film. Karena di waktu aku kuliah film juga pun kebanyakan dari dosenku tuh menyuruh untuk melihat dari kejadian sekitar dulu yang terdekat sama kamu, apa yang pengen kamu angkat. Nah di situ aku digiring sama dosenku untuk menceritakan hal-hal yang harus untuk dibicarakan, harus penting untuk dibicarakan kepada banyak orang gitu melalui film. Oke, wah menarik sekali. Jadi dari mulai awalnya itu pengalaman tersendiri bisa menjadi sebuah film ini ya Kak ya? Ya benar. Oke, boleh dari Mas Sigit, silakan. Ya, sama seperti Mbak Glenda, itu juga ini juga merupakan tugas kuliah dan kebetulan saya pengampunya dan sekaligus yang sebagai sutradara dan sekaligus juga ide ceritanya. Pada waktu pengerjaan alokasi waktunya itu 2 minggu dan terkait dengan orang-orang yang terlibat itu ya yang mengikuti mata kuliah tersebut ditambah dengan beberapa mahasiswa juga. Nah, mahasiswanya itu juga kebanyakan masih baru ya di bidang, terutama di bidang sinematografi. Jadi kita sama-sama belajar. Setelahnya kita lihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, apakah perlu take ulang atau enggak. Nah, kalau misalkan kita udah ngerasa udah cukup, ya kemudian kita bungkus. Itu aja sih. Kalau dari ide awalnya nggak langsung ngarah ke situ. Memang sebenarnya tidak ada tujuan yang sebenarnya masih mau arah ke situ awalnya. Itu kita lebih banyak nonton film pendek, kemudian ya terus berpikir bagaimana kalau misalkan kita membuat suatu film yang bisa menginspirasi orang gitu, terutama orang yang mempunyai ya kepercayaan diri. Itu saja. Terima kasih. Oke. Wah, menarik sekali ya. Sebenarnya kalau misalkan boleh jujur ya Mas ya, I Am Fat itu ini pengalaman saya juga di masa lampau. Jadi ini ada korelasinya, relate banget dengan kehidupan dan benar banget kita sebagai saya gitu maksudnya yang seorang yang gemuk itu kayak mungkin sedikit dipandang sebelah mata ya. Nah, gini Kak, aku juga pengen tanya, penasaran ya. Menurut Kakak dan Mas, orang Indonesia banyak banget yang memiliki stigma bahwa orang yang tidak putih, tidak mulus, dan tidak profesional itu dapat diskriminasi. Nah, menurut Kakak dan Mas itu bagaimana sih? Menurut pendapat Kakak dan Mas, silakan. Oke. Kalau dari yang sendiri, memang saya 2 tahun belakang ini lebih banyak berbicara tentang masalah perempuan, tentang masalah standar kecantikan, tentang masalah rasisme. Dan itu tuh memang harus dibicarakan ya sih. Memang semua orang harus mengerti akan hal itu, karena
apa ya, di zaman sekarang ini kan semakin banyak kasus seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang punya privilege, orang yang punya apa ya, kekuatan untuk membantu mereka, menurutku itu sangat penting buat kita pun ambil alih buat itu, menyuarakan hal itu. Jadi apa ya, kemanusiaan aja sih, maksudnya aku sendiri pun nggak tega kalau lihat orang lain kayak gitu ini. Apalagi kita pribadi pasti masing-masing pernah mendapatkan yang namanya perlakuan tidak menyenangkan ya. Jadi itu nggak enak, apalagi kalau dialami sama orang lain, orang-orang terdekat kita, ataupun orang-orang yang kita kenal. Itu nggak enak banget sih teman-teman. Itu sih. Oke. Wah, menarik banget ya. Boleh dari Mas Sigit ada tambahan mungkin? Ya, saya setuju sih sama yang pendapat dari Mbak Glenda tadi ya. Jadi kita perlu ambil peran di situ untuk merangkul, terutama merangkul korban yang korban rasisme, dan baik itu korban atau kita semua harus yakin bahwa kita sendiri itu punya daya tarik sendiri. Jadi jangan ngerasa bahwa untuk jadi yang keren, tampan, cantik itu harus yang putih, harus yang mancung. Ya. Ini nggak harus itu. Jadi standar kecantikan setiap orang atau standar ketampanan setiap orang tuh berbeda-beda. Dan kita harus percaya diri bahwa dan kita harus yakin bahwa yang diberikan Tuhan oleh kita itu adalah yang terbaik. Nah, itu sudah yang paling terbaik untuk diri kita, sudah yang paling cocok, paling sesuai untuk diri kita. Jadi ngapain untuk minder, gak percaya diri, karena itu udah yang terbaik. Itu aja sih. Betul. Nah, benar banget sih Kak. Jadi mungkin ya kita ini agak sedikit minder itu ya karena dari omongan-omongan orang lain itu yang penilaian orang lain terhadap kita gitu kan. Jadi membuat kita itu tidak percaya diri. Nah, gini Kak, ada satu lagi pertanyaan. Aku kan sebelumnya udah survei ya dari 40 orang, anak-anak itu dan anak-anak dan remaja juga 45 orang dari 30 orang itu mengeluhkan insecure dengan berat badannya. Yaitu ya banyak jerawat, berat badan dan kurang tinggi lah seperti itu ya. Nah, apakah ada saran mungkin yang harus mereka lakukan gitu? Sikapnya itu harus seperti apa, dan juga bagaimana sih ketika omongan orang lain itu diserap oleh kita gitu Kak? Silahkan Kak. Oke. Aku sendiri juga mengalami struggle yang sama ya teman-teman. Pandemi ini aku lebih banyak berjerawat. Memakai masker juga menimbulkan banyak jerawat di muka aku, dan juga berat badanku naik 10 kilo selama pandemi ini. Untuk penerimaan diri seperti itu, sebenarnya setiap orang itu butuh support system sih menurutku. Support system itu nggak melulu dari orang lain, tapi dari diri sendiri juga. Gimana kita mencari postingan, mencari support lewat media, lewat orang-orang terdekat kita untuk menerima diri kita sendiri. Kalau misalnya aku biasanya itu aku juga punya support system, diawali dengan orang-orang yang betul-betul di sekitar gitu kan. Tapi pasti selalu ada orang-orang yang selalu bilang, loh, kan standarnya harus seperti ini, kan standarnya kamu harus kurus, kan standarnya kamu harus tidak berjerawat. Ya memang susah sih teman-teman, cuma pilih aja yang baik menurut kamu, pilih aja yang baik buat mental health kamu, buat psikologi kamu. Dan aku pun merasakannya gitu loh. Jadi 2 tahun terakhir ini aku menerima diriku, menerima bahwa ya aku seperti ini, kulitku tidak tipe yang diidamkan semua orang, dan aku tidak apa-apa gitu loh dengan itu. Itu sih, seperti kita pun sebagai teman, kita pun sebagai orang lain, kita juga harus menyupport orang lain juga untuk menerima diri mereka gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau kulit kamu mulus ataupun kulit kamu seperti yang ada di iklan tuh nggak apa-apa, tapi jangan pernah memaksa orang lain untuk jadi seperti itu juga gitu, karena itu nggak nyaman. Menurutku support itu paling penting sih, baik itu dari dalam diri sendiri ataupun dari luar gitu. Oke. Wah,
berarti kuncinya itu dari support sistemnya juga ya Kak ya. Ketika kita ada seorang yang menyupport diri kita, lalu kita memiliki niat dan juga pemikiran, wah kita harus nggak boleh kayak gini, kita harus tidak sesuai dengan tidak perlu memikirkan apapun yang orang yang bilang terhadap penilaian kita ya Kak ya. Wah, keren sekali. Untuk Mas Budi, apakah ada tambahan? Silakan. Ya, kalau dari saya pendapat sendiri ya, kadang kita berpikir bahwa fisik yang kita terima atau misalkan fisik yang kita alami tadi ada jerawat dan lain-lain, itu kita yang kadang nggak bisa untuk menolak dan kita harus bisa menerimanya. Tapi dan kita nggak bisa merubah itu ya, merubah situasi itu. Tapi kita perlu yakin bahwa citra diri itu bisa kita bentuk. Ya, kita tinggal berusaha untuk menunjukkan ke semua orang bahwa kita itu berkualitas. Oke, mungkin fisik kita seperti ini, tapi kita jangan fokus pada fisik kita saja. Masih ada sisi yang lain, ada sikap, attitude dan lain-lain. Kita harus tunjukkan ke semua orang kita punya sisi yang lebih bagus loh. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Iya, benar banget ya. Saya juga sebelumnya kan mengalami struggle juga sama gitu. Ketika saya belum mencintai diri kita sendiri, saya selalu memikirkan orang lain. Selalu overthinking setiap malam. Wah, kapan ya gue kayak gini? Kapan ya saya kayak gini? Kapan kayak gini? Itu selalu di dalam otak saya juga benar. Tapi ketika saya mencoba untuk menerima diri saya sendiri, dan itu waktunya cukup lumayan lama gitu ya. Mungkin ada 1 tahun lebih gitu. Saya belajar baca dan semuanya, dan sekarang saya mau gemuk, saya mau kurus, mau apapun, mau pendek juga terserah orang lain mau kata apa. Kalau misalkan Anda mau kritik, silakan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan saya gitu kan. Kita juga kalau misalkan ingin request, ya mau aja, tapi bagaimana gitu kan. Ya, bener banget sih, seru banget ternyata ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh on cam dan juga on voice-nya. Halo teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk on voice dan juga on cam boleh. Selamat malam. Malam. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya meminta maaf untuk tidak on cam karena kendala jaringan. Terus kedua, perkenalkan, nama saya Andi Amal Sube, sedang mengampu mata kuliah jurusan film dan televisi di ISBI Makassar. Nah, adapun yang saya ingin sampaikan bahwa sahnya kegiatan ini sangat mendukung gerakan-gerakan yang tadi dimaksud. Terus, film adalah sebuah media yang menyampaikan pesan atau harapan-harapan bagi kaum minoritas. Salah satu media yang menyampaikan pengalaman terburuk kaum minoritas. Begitulah cara saya memahami film. Terus ada 2 pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada kedua filmmaker. Ya, pertama itu, seberapa relate sih kalian dengan film kalian? Seberapa relate? Apakah kalian menggambarkan film itu adalah diri kalian sendiri atau kalian menciptakan sebuah manusia di dalam film kalian? Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, seberapa penting sih kualitas teknis menurut filmmaker pada film tersebut? Terima kasih. Maaf gugup. Ya, terima kasih juga Kak atas pertanyaannya. Bolehkah untuk dijawab, Thomas? Aku dulu ya, mungkin ya. Boleh. Seberapa relate itu, saya mengalami saya ada di samping teman saya saat kejadian rasisme itu ada, dan
memang beruntungnya saya aja sih, beruntungnya saya tuh, saya bukan tipe orang yang diam saja jika orang lain diperlakukan seperti itu. Saya memang sudah nggak tahu, aku dari diri sendiri pun sudah kayak nggak bisa kalau ada orang lain diperlakukan seperti itu gitu loh teman-teman. Seberapa relate tuh sebenarnya memang relate banget karena itu teman sendiri kan, karena itu kejadian yang dialami temanku sendiri kan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri seperti itu, dan lalu aku bicarakan, lalu aku angkat menjadi film, aku ajukan kepada dosen dan mereka menerima dengan baik saran itu, diolah, walaupun memang ada beberapa adegan yang kita buat lagi, kita buat sendiri gitu loh. Enggak persis sama seperti apa yang dialami oleh temanku. Tapi lewat dari kejadian itu, lewat dari temanku ini merasa terwakili dari film ini, dia menjadi lebih pede, menjadi lebih menerima dirinya, menjadi lebih senang akan dirinya, menjadi dirinya sendiri gitu loh, dengan identitasnya sendiri sebagai orang perempuan Timur gitu teman-teman. Jadi seberapa relate itu sebenarnya ini ada di kejadian ini tuh ada di sekitar kita kok. Kalau dibilang relate tuh pastinya terhubung ya, pastinya kita pernah melihat, menyaksikan kejadian rasisme dimanapun itu, dan aku yakin di setiap sekolah itu pasti ada kejadian seperti ini. Terus kalau masalah teknis, teknis itu penting, tapi percuma juga jika teknis bagus tapi ceritanya itu cerita yang tidak penting gitu. Jadi dari teknis ataupun cerita itu harus sama-sama seimbang kalau yang aku dapat selama aku sekolah gitu teman-teman, sekolah film. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Mas Sigit, ada tambahan? Iya, terkait dengan seberapa relate ya filmnya. Kita memang membentuk suatu karakter, dan karakter ini bukan menggambarkan orang yang misalnya kita ceritakan gitu. Tapi untuk membentuk suatu cerita ini kita melakukan riset, kita melakukan dengan memperhatikan ya cerita-cerita dari teman-teman atau dari rekan-rekan atau mungkin ya dari banyak sosial media gitu menceritakan seperti curhat-curhat seperti itu, dan kita tampung semua, kemudian kita diskusikan bersama tim, kemudian ya kita sajikan dalam film. Yang paling penting adalah bagaimana film yang kita buat pesannya itu nyampe ke yang nonton ya. Jadi benar-benar gimana supaya film ini paling nggak bisa menginspirasi banyak orang, terutama orang-orang yang mempunyai masalah yang hampir sesuai dengan yang ada di film. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah seberapa penting terkait dengan teknisnya? Karena memang tujuan kita ini adalah untuk belajar membuat film, maka teknis ini kita perhatikan betul. Semua detail kita perhatikan, alur dan dialog dan semua kita perhatikan, tapi kita juga punya batasan. Batasan itu terkait dengan budget dan waktu. Ini mungkin ada beberapa kekurangan yang kita tidak bisa terabas ya. Itu terkait dengan keterbatasan tadi. Itu saja. Terima kasih. Halo Kak, bagaimana? Apakah puas dengan jawabannya atau ingin ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup kali ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Yahya Haryanto. Apakah visi kreatif tiap kru, musik, sinematografi, sound design, wardrobe diterapkan ke filmnya, ataukah semua konsep harus dari sutradara atau produser? Bagaimana dengan filmnya Mas dan Mbak? Sebaiknya mana yang lebih dilakukan? Terima kasih. Boleh silakan dari Mas Sigit dulu. Ya, sebentar, masih memahami pertanyaan.
apakah visi kreatif tiap kru musik diterapkan ke filmnya atau semua konsep harus dari sutradara? Untuk yang film yang saya buat, ide cerita, konsep itu dari saya, tapi saya tidak menutup pintu kalau misalkan yang terutama itu krunya kebanyakan kan mahasiswa saya juga. Ya, semuanya mahasiswa saya itu punya ide cerita seperti ini atau ide teknisnya seperti ini, kamera movement dan lain-lain. Itu saya tampung, bahkan banyak yang ide-ide itu kemudian kita terapkan karena ya namanya namanya ilmu itu bisa dari mana aja. Mungkin saya dosen di sini, misalkan saya pengampu mata kuliahnya di sini, tapi terkait dengan teknis bisa jadi mahasiswanya lebih jago gitu dari saya. Dan saya juga banyak belajar dari mahasiswa saya ya. Film sebaiknya mana yang lebih dilakukan? Oh gitu. Kan yang pertanyaan kedua apakah menjawab tadi ya yang saya itu enggak ya? Mungkin kalau misalkan tidak itu bisa ditanyakan kembali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dari Kak Glenda mungkin. Sebentar. Untuk konsep sendiri, memang konsep ide awal cerita itu kita kan karena aku ini di sini sebagai mahasiswa film ya, jadi setiap orang itu membuat film, setiap orang membuat cerita, tetapi hanya beberapa yang dipilih. Dan kebetulan film aku, cerita aku dipilih gitu kan. Nah jadi ide yang sudah dipilih ini nanti disatukan lagi gitu jadi teman-teman. Jadi ide ini nanti kita tetap konsulkan ke banyak orang. Jadi konsep sendiri tuh enggak pure dari aku. Jadi ada yang tambahan dari dosen aku, ada masukan dari teman-teman kru aku, dan banyak orang sih sebenarnya sama seperti Mas Sigit juga kan. Seperti itu sih teman-teman. Tapi tetap keputusan ada di kita sebagai filmmaker gitu loh. Kalau aku sih gitu, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, bagaimana Kak Yahya untuk jawabannya? Oke, mungkin cukup kali ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Franciscus Dimas. Selamat malam, izin bertanya, apakah bisa diceritakan proses pembuatan kedua film tersebut dari awal konsep, pembuatan alur, rekrutan tim, produksi, publikasi, dan sebagainya? Terima kasih. Silakan mungkin dari Mas Sigit atau Kak Glenda dulu. Mas Sigit dulu aja mungkin. Boleh. Silakan Mas Sigit. Ya, ya terkait dengan ini ya tadi ya, awal mengkonsep itu ya. Yang pertama itu sebelumnya saya ceritakan bahwa ini kan tugas kuliah yang saya sebutkan tadi ya, dan tugas kuliah ini tiap tahun tuh punya tradisinya adalah memproduksi film. Jadi tiap tahun selalu ada film. Dan untuk konsep awal itu ketika kita sudah tahu bahwa tujuan, dan mahasiswa juga sudah tahu, kru-kru udah tahu bahwa kita akan membuat suatu film, kita alokasikan waktu untuk memikirkan ceritanya akan seperti apa. Kemudian setiap orang itu menceritakan dia punya cerita seperti apa ya. Kemudian kita rangkum. Kalau kita rangkum, kita satu suarakan dulu. Kalau misalkan ceritanya seperti ini bagaimana? Kalau semua sudah oke, baru kemudian ke proses yang lainnya. Termasuk pembuatan skenario, dan yang paling penting juga selain skenario adalah kita mengembangkan breakdown script ya, supaya kita kan punya batasan waktu supaya tidak molor dari waktunya itu. Untuk perekrutan timnya itu semua tim yang kebetulan juga itu adalah mahasiswa saya, kita libatkan ya, walaupun ada ekstra itu juga yang kita libatkan itu juga atas rekomendasi dari kru yang udah ada kita
kita hire ya. Terkait dengan produksi publikasi ya, kita cuma mengikutkan kalau misalkan ada event apa kita ikutkan ke situ. Kita terkait dengan publikasi yang lainnya belum terlalu kita pikirkan sih terkait dengan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Dari Kak Glenda. Kalau praproduksi pasti seperti pada umumnya ya teman-teman, konsepnya dan sebagainya kan pasti sudah dibicarakan kan antara internal sutradara, pembuat ide dan teman-teman lainnya. Jadi kan itu sudah hal yang ya pasca praproduksi itu hal yang sama lah seperti pada umumnya, membuat ceritanya dulu mau dibuat seperti apa dan nanti filmnya akan dibuat seperti apa gitu teman-teman. Kalau produksi sendiri itu kebetulan aku dapat kru. Jadi kalau di filmku yang ini kita kru itu sudah ditentukan dari pihak dosen gitu teman-teman. Jadi ya, dan kebetulan sekali aku dapat orang-orang yang enak untuk diajak kerja sama sih. Sebenarnya kalau perekrutan kru tuh yang paling enak tuh orang yang mau diajak bekerja sama, orang yang mau bertanggung jawab, dan orang yang mau menerima pendapat. Itu sih teman-teman kalau masalah perekrutan ya. Karena bekerja dengan orang-orang yang seperti itu jelas lebih enak, jelas lebih memudahkan. Lalu untuk publish, untuk pasca produksi sendiri, publish itu kita kebetulan di satu tim sudah ada koordinator untuk mempublish, atau sutradara sendiri misalnya kalau dari inti kru ada yang tahu ada nih festival A, festival B ataupun yang lainnya, pasti akan diinfokan kok ke koordinator kami atau produser kami yang nanti akan memasukkannya ke dalam festival-festival tersebut. Dan kebetulan film saya pun juga masuk di beberapa festival dan mendapat penghargaan gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau buat film, teruskan saja buat filmnya teman-teman, dan jangan menyerah buat masukin ke tiap-tiap festival sih. Banyak kok festival-festival mahasiswa, festival pelajar yang mencari film-film seperti kita ini teman-teman. Oke, terima kasih Kak dan Mas atas jawabannya. Bagaimana Kak Franciscus Dimas? Mungkin sudah terjawab. Oke. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Boleh diketik di komen atau juga on voice. Oke. Kalau misalkan nggak ada, saya mungkin ingin bertanya, boleh ya? Gini, misalkan saya ini kan sebagai awam banget gitu kan, sebagai pemula. Bagaimana sih caranya untuk membuat film itu dari yang paling dasar banget deh? Apa yang perlu dipahamin sebelumnya? Silakan Mas atau Kak. Mas Sigit mungkin ya. Oh iya, dilempar ke saya lagi ya. Iya. Ya. Yang jelas itu untuk bagi yang orang awam ya sama-sama sebenarnya. Sampai saat ini juga saya masih berpikir bahwa saya masih banyak harus belajar dan saya masih memposisikan saya ini amatir lah. Yang penting itu adalah kita punya kemauan. Nah, dari kemauan itu nanti akan membuat kita mempunyai motivasi untuk membuat suatu karya, ya apapun itu karyanya. Dan yang kedua kita juga harus berani. Kadang gini, kadang kan kita tanpa melihat teknik, lihat apa istilahnya prosedurnya dalam membuat film, kita bikin film aja ceritanya seperti ini. Nah, karena setelah jadi, kemudian kita nggak berani, kemudian kita mungkin malu gitu untuk mempublish. Malu, jelek nih. Nah, seharusnya kita jangan malu ya, karena apapun yang kita hasilkan itu merupakan proses belajar. Nah, kalau misalkan kita sudah berani untuk mempublish hasil karya kita, nanti kan ada
ada pendapat, mungkin ada saran dari yang lain, mungkin oh ini teknik kameranya seperti misalkan yang paling umum seperti kameranya goyang, suaranya banyak noise. Itu kan kita kalau misalkan kita sudah ya tadi ya minat di situ, kita pasti mencari jalan untuk memperbaiki karya yang sudah kita buat. Ya kadang kita menyiapkan budget untuk memperbaiki kualitas itu, kadang juga kita mengakalinya bisa macam-macam. Ya bisa bertanya ke forum dulu gimana cara mengakali, misalkan terkait dengan suara, cahaya, teknik kamera dan lain-lain. Dan tadi ya kembali lagi ke minat, dan minat itu juga akan mendorong kita untuk lebih belajar dan lebih belajar lagi, terutama kan sekarang banyak tuh bahan ajarnya dari YouTube dan lain-lain. Yaitu ya, kalau misalkan dari saya yang penting kita ada minat di situ dan kita juga harus berani. Dan yang paling penting itu adalah kita harus melakukannya ya, jangan cuman kita punya bayangan pengen buat ini tapi tidak ngerjainnya percuma, itu aja. Jadi harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya, makasih. Terima kasih Mas. Dari Kak Linda? Kalau dari aku, langkah awal sih sebenarnya perbanyak tontonan kalian dulu teman-teman. Misal nonton film pendek nih, kita angan-anganin, wah aku suatu saat mau buat film pendek seperti ini, misal seperti itu kan teman-teman. Nanti kalian buat ide ceritanya, terus rekrut teman-teman lainnya, kayak gimana aku punya ide cerita ini nih, kalian jabarin tuh ide ceritanya, kayak rekrut orang lain tuh sebenarnya juga proses meyakinkan mereka juga gitu loh. Oke, aku ikut karena ceritamu menarik kayak gitu. Sebenarnya awalnya tuh lebih ke dari diri kita sendiri, mau niatan awalnya bener sih tadi, niatan awalnya memang kalau pengen memang buat film ya oke, kamu buat dulu ceritanya, dasarnya tuh apa nih, terus kamu ajak orang lain juga untuk bekerja sama buat film ini juga sih. Kalau buat teman-teman sih begitu ya, apalagi teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, mungkin seperti itu. Kalian banyak tontonan dulu, banyak melihat sekitar, mendengarkan banyak cerita, melihat sekitar, seperti itu sih menurutku penting ya untuk dasaran membuat film, karena cerita dalam film itu penting juga. Teknis juga penting, tapi cerita juga penting teman-teman. Itu sih. Oke. Jadi untuk langkah awal itu kita harus memiliki niat ya pasti ya, dan juga melihat tontonan-tontonan dari yang lain, lalu kita kumpulkan, kita membuat ide cerita tersebut, lalu dijadikan sebuah bayang-bayangan, dan mungkin kita bisa disampaikan kepada teman-teman untuk rekrut gitu kan, siapa yang ingin berniat atau yang ingin minatnya itu disalurkan kepada membuat film tersebut ya. Oke, menarik banget nih ya. Oh, gini Kak, ada satu pertanyaan lagi ya. Apa sih kendala ketika proses penyusunan cerita dalam film ini, terlebih dengan adanya standar kecantikan dan stigma yang terbentuk dari masyarakat tersebut? Silakan mungkin dari Kak Glenda dulu atau Mas Sigit. Siapa dulu ini? Boleh dari Mas Sigit dulu. Okay. Oh ya. Oke. Ini Mas Ferry sebagai wasit ya sekarang ya. Biar tidak saling menyalahkan gitu. Ya, maksudnya kendala yang paling kerasa ya sebenarnya adalah sarana prasarana itu kerasa karena kita melakukan ini dengan peralatan yang terbatas. Ya, awal-awal kita tanya siapa yang punya kamera, siapa yang kameranya siap. Terus juga ada kendala lainnya adalah SDM, karena kan kita berawal dari mahasiswa yang pengen belajar membuat film, otomatis bisa dikategorikan itu mahasiswanya tersebut itu belum punya pengalaman, ya belum tahu teknik kamera movement, kamera lain-lain ya, itu belum terlatih lah. Nah,
Terus yang kemudian jadi kendala juga ternyata di talent juga ternyata tidak punya, hampir rata-rata tidak punya pengalaman ya di teater dan lain-lain. Nah, yang jelas karena kita tahu kendala tersebut, kita tahu kebatasan tersebut, ya kita rundingkan, kita diskusi bareng-bareng, kita buat komitmen bahwa apapun batasannya, yang jelas kita harus bikin atau buat yang terbaik untuk film yang kita buat. Nah, ya alhamdulillah dengan segala upaya film yang kita buat itu yang saya buat itu dan tim itu sudah di luar ekspektasi dengan keterbatasan tadi. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Dari Kak Glenda? Kalau dari aku sendiri tuh benar apa yang dikatakan Mas Sigit kan. Pasti ada kendala di sumber daya manusia, terus biaya, dan terus peralatan. Memang itu benar. Belum masalah internal antar kru kan, antar tiap orang itu kan pasti kalau pendapatnya berbeda pasti ada masalah kan. Nah, belum itu juga kan. Pasti kendalanya itu banyak teman-teman. Nah, terus gimana sih solusinya biar kita bisa mengatasi kendala itu? Sebenarnya ada banyak opsi juga sih teman-teman. Jika kalian punya kendala seperti itu, kalian bisa diawali nih membuat naskah, membuat ide, terus kalian ajukan ke beberapa festival, ajukan ke beberapa rumah produksi, seperti itu. Jadi banyak sekarang ini lebih banyak media untuk kita mengajukan seperti aku ingin membuat film, aku punya naskah ini nih. Nah, gimana dari rumah produksi A mau nggak membantu saya seperti ini. Sebenarnya itu sih aku sih lebih ke ayo deh buat cerita dulu, sorry teman-teman. Ayo deh buat cerita dulu, ayo deh buat ini dulu deh, angan-angannya dulu, baru nanti kita ajuin ke beberapa pihak, karena pasti kalau ceritanya bagus, banyak kok orang yang mau mendanai, banyak kok orang yang mau menjadi bagian dari film itu tersebut juga. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya dan juga Mas. Mungkin last but not least ya, mungkin ada sedikit quote dari Kak Glenda atau ke Mas Sigit tentang untuk teman-teman kita semua. Silakan. Dari Kak Glenda dulu deh sekarang. Aduh, kalau quotes nggak ada ya teman-teman. Oke. Tapi kalau saran sih, jangan pernah berhenti buat menyuarakan apa yang kalian pengen, apa yang kalian mau. Pokoknya jangan pernah deh kayak memendam ide, memendam sesuatu kayak gitu. Karena ini kan juga speak up gitu kan. Aku pun sendiri juga orangnya suka banget speak up, walaupun aku overthinking banget karena dikatain lebay atau segala macam. Tapi it's okay kok dengan kalian berbicara, dengan kalian mengutarakan apa yang kalian mau, pasti rasanya lebih lega daripada kalian pendam aja gitu teman-teman. Lewat film, lewat apapun, itu lebih menyenangkan. Oke. Terima kasih Kak. Silakan dari Mas Sigit. Ya, mungkin diawali dari pesan saya untuk yang berminat di bidang filmmaker ya, atau calon filmmaker, ayo kita lakukan, misalkan ayo kita kerjakan apa yang jadi ide kita, jangan ngerasa minder bahwa masih belum berani karena belum punya pengalaman. Justru kita mencari pengalaman ya dengan mengerjakan, apapun hasilnya itu akan jadi pembelajaran buat kita. Dan kalau misalkan buat terkait dengan tema pada pertemuan kali ini, hampir sama seperti yang ada di film, itu ada quote-nya di akhir. Dan saya sendiri sebenarnya agak sedikit lupa ingat ya terkait dengan quote-nya itu. Yang saya ingat adalah terkadang kita fokus terhadap kekurangan kita. Kita minder, kita nggak percaya karena kita hanya melihat bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa membanggakan dengan kekurangan kita. Tapi tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kelemahan atau kekurangan kita itu bisa menjadi kekuatan kita yang sesungguhnya. Itu paling kuat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih
Mungkin akhir diskusi kita udah selesai. Terima kasih atas jawaban dan juga ilmunya. Bisa ditarik dari pesan kita semua ini diskusi, yaitu kita harus bisa percaya diri atas kemampuan diri kita sendiri. Boleh ketika orang lain mengatakan menilai kita, diri kita seperti apa, boleh kita ambil untuk baiknya dan buruknya kita buang. Atau juga kita negatifnya itu kita ambil untuk mempelajari kita ke depannya, biar kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Kak dan Mas atas ilmunya dan teman-teman atas pertanyaannya. Saya Ferry Ferdiansa undur diri sebagai moderator. Saya ucapkan selamat Hari Remaja Internasional. Semoga kita tetap bisa menjadi agent of change. Terima kasih. Kembali ke Kak Arista, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Glinda, Kak Sigit. Sangat-sangat interaktif sekali ya diskusi malam minggu ini. Semoga dengan adanya diskusi ini bisa membuka wawasan kita semua, bisa membangkitkan semangat kita dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Terima kasih ya Kak Glinda Stefani dan juga Kak Sigit Pambudi yang udah meluangkan waktunya nih buat mengisi diskusi malam kita ini. Keren abis Kak, semangat, sangat-sangat menginspirasi sekali. Makasih loh Kak udah mau menjadi role model yang positif dan kreatif nih untuk anak bangsa dan tetap menjadi agent of change. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen film dan televisi Udinus yang sudah berkontribusi dalam pemutaran film ini. Juga terima kasih kepada media partner dari Info Screening, Cineroom, Cinecoffee, dan Food Cinema Sisyphus yang turut membantu menyukseskan acara kami. Terima kasih juga kepada tamu undangan dari Forum Anak DKI Jakarta, dari Kanopus USM dan Klub Kineus yang sudah bersedia hadir malam ini, dan juga kepada seluruh peserta Speak on Air yang sudah meramaikan dan membersamai kita pada malam minggu ini. Oke, tapi sebelum itu, sebelum acara ini berakhir, aku mau minta teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera, boleh ya? Karena kita ada sesi foto nih teman-teman. Ada sesi dokumentasi, boleh nyalain kameranya ya. Kita mau foto dulu nih teman-teman. Kakak panitia boleh dibantu untuk ini ya, fotonya. Oke. Udah siap teman-teman semua? Ya, yang bisa on cam boleh on cam dulu ya. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Baik, selesai sudah acara kita malam hari ini. Terima kasih semuanya. Oh ya, buat teman-teman yang belum follow Instagram atau YouTube-nya Speak Up Now, boleh banget di-follow. Jangan lupa ya, di-follow di @speakupnow.id. Nah, teman-teman boleh banget nih share keseruan diskusi kita malam ini di Snapgram teman-teman. Dan jangan lupa untuk tag akun Instagram @speakupnow.id. Sekali lagi, aku ucapkan selamat Hari Remaja Internasional. Semoga remaja Indonesia bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki konsep diri yang positif dan bisa menjadi agent of change. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.